Bab 3211-3215. Dengan suara naga dan Phoenix yang keras dan jelas. Dalam sekejap, semua orang hanya melihat bahu Mu Qingyu. Seekor naga hitam keluar dan menelan api hitam. Phoenix ilahi, mempesona, menghancurkan cakarnya secara langsung. Langit dan bumi bergetar saat ini. Jiwa naga dan Phoenix. Pada saat ini, Mu Qingyu berdiri diam. Dewa api kuno dan dewa jiwa kuno Ye sedikit berubah. Apa itu? Saat ini, mereka tampak waspada. Dewa kuno Chang Yuan, dewa kuno Qing Sheng. Kaisar Yuan melihat pemandangan ini, tetapi wajahnya berubah. Kedua pria ini berperang dengan Zulong dan kamu Xiaoyao. Mereka berdua mati. Mengapa jiwa mereka bergantung pada tubuhmu? Perlu menjelaskan padamu. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, ayahmu tidak bertanya. Apa yang kamu tanyakan? Wajah Kaisar Yuan tidak baik dan mendengus. Mu Qingyu, seperti dia, disebut Kaisar. Namun, orang ini bisa dikatakan sebagai orang yang telah mencapai gelar Kaisar yang ekstrim. Bagaimanapun, dia pernah menjadi Kaisar Dewa dan memotong jalan. Namun, Dewa kuno Chang Yuan dan Qing Sheng adalah dewa gelar di antara keluarga naga dan Phoenix. Pada tahun-tahun itu, mereka telah lama bertarung dengan Ye Xiaoyao dan Zhu dan sudah lama meninggal. Mengapa jiwa mereka muncul di tubuh Mu Qingyu? Ini benar-benar aneh. Pada saat ini, jiwa naga dan Phoenix bermanifestasi satu demi satu. Mu Qingyu melihat jiwa Ye dan api. Kamu ingin membunuh anakku, jadi aku akan membunuhmu dulu. Mu Qingyu menunjuk ke arah dewa api kuno dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, Trinitas. Bahkan jika Mu Qingyu dipisahkan, dia juga menunjukkan kekuatan ledakan yang hebat saat ini. Kedua dewa kuno itu secara bertahap diblokir oleh Mu Qingyu. Pada saat yang sama, sisi lain. Di atas kipas dewa burung pipit, api hitam terus berputar. Api abadi. Penggemar dewa burung pipit, awalnya di keluarga Jeoyu Rosevins, diperoleh dari puisi Yeyu. Kipas ini, di tangan Yeyu Si, pernah berada di Wanji, melepaskan cahaya ribuan kaki, yang luar biasa. Pada saat yang sama, di sisi lain, Dewa Purba Gajah, memegang artefak seperti gyro dan sosok raksasa, muncul di depannya saat ini. Mammoth dan Rosevins. Gigitan ganda. Kedua dewa, Sang Kaisar, sedang bertarung saat ini. Keking, tunjukkan kekuatan nyata. Yeyusi tersenyum dan berkata, jika tidak, kamu dan aku harus diremehkan. Sebuah kata jatuh. Nyala. Api gelap di sekujur tubuh sepertinya melahap bayangan mawar hitam, dan matanya tiba-tiba terbuka. Bagus. Suara wanita yang dingin terdengar saat ini. Mendengar suara itu, Mu Yun memarahi hatinya. Dia tahu, pasti ada semangat dalam kipas dewa burung pipit. Seperti orang tua di surga dan bumi. Namun, selalu ada 2 atau 3 perubahan pada kipas dewa burung pipit. Semangat instrumen terlalu malas untuk memperhatikannya. Sekarang, kembali ke ibunya. Ibu mengucapkan sepatah kata, burung hijau muncul. Lihatlah ke bawah pada orang-orang. Pada saat ini, satu persatu, api abadi meliputi langit dan bumi dan langsung menuju ke dewa kuno. Pada saat ini, apakah pria dan kaisar dipisahkan atau kaisar hijau, mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Adegan ini, biarkan banyak orang, terukir di hati. 2 gelar, kaisar, perang 3 dewa kuno, tidak ada, yang lain, hanya datang secara terpisah. Ini mengerikan. Ini adalah kengerian Kaisar Manusia dan Kaisar Qing di antara Terans. Mu Yun menatap Di Yuan, menyeringai dan berkata dengan dingin, Di Yuan, sepertinya aku tidak akan kalah hari ini. Wajah Kaisar Yuan suram saat ini. Tentu saja, dia tahu tirani Kaisar Manusia dan Kaisar Qing. Pada puncaknya, dia menyatukan 8 saudara laki-lakinya untuk berperang melawan Kaisar Manusia dan Kaisar Qing. Saat itu, Kaisar Qing masih kehilangan energi vitalnya setelah melahirkan Mu Yun. Namun, upaya bersama dari 9 kaisar surgawi masih membuat Mu Qingyu memotong jalan dan membiarkannya melarikan diri bersama Mu Yun. Bahkan jika Kaisar Qing ditangkap, tapi dia tetap tidak bisa membunuh Kaisar Qing, jadi dia hanya bisa dipenjara dan ditekan. Hari ini, dia tidak berharap. Dewa kuno Xiangyu sedang duduk di barisan besar dan tiba-tiba dihancurkan oleh Kaisar Hijau. Dia tahu bahwa Dewa kuno Yuan Hao dan Gu Yi tidak dapat menghancurkan barisan dan menyelamatkan Kaisar Qing bahkan jika mereka melakukan yang terbaik. Jadi dia tidak khawatir sama sekali.
Tapi tanpa diduga, Kaisar Hijau keluar dari barisan. Hal yang paling penting, tapi Tianyan sialan itu. Kaisar Yuan tampak kedinginan. Aku akan kalah. Apakah kamu memegang kata-katamu? Kaisar Yuan memandang Mu Yun dan berkata dengan dingin, kekuatanmu sendiri bukan milikmu. Butuh waktu, dan aku akan membunuhmu. Memakan waktu. Mu Yun mencibir, apakah kamu mampu membelinya? Kaisar manusia dan Kaisar Hijau tidak akan menyia-nyiakannya denganmu. Kata-kata boom. Mu Yun jatuh, dan raungan terdengar antara langit dan bumi. Pada saat ini, Mu Qingyu memisahkan dan membunuh naga dan burung phoenix. Nafas yang kuat keluar, yang membuat Dewa Api Kuno dan Dewa Jiwa Kuno Ye merasa malu. Dua dewa kuno, terus berdarah. Bersama-sama, mereka tidak bisa menolak. Pada saat yang sama, di sisi lain, kamu Yusi, dengan mengandalkan kipas burung pipit, yang merupakan harta paling berharga di alam liar, dan kekuatan kekaisarannya, mengalahkan Dewa Kuno Xiangyu hari demi hari. Mu Qingyu, kamu Yusi, terlalu kuat. Pada saat ini, wajah Kaisar Yuan suram dan mengerikan. Mu Yun, apakah kamu pikir kamu benar-benar menang? Di antara kata-kata itu, Kaisar Yuan menggigit giginya. Dunia bawah. Di Zhang, Yinfu, hari yang cerah. Setelah minum sepatah kata pun, Kaisar Yuan keluar 4 kali berturut-turut. Bendi, aku berjanji dengan syaratmu. Nada suara Kaisar Yuan sangat dingin sehingga dia berteriak, hari ini, aku akan membunuh Kaisar Pembunuh, menangkap Kaisar Hijau hidup-hidup dan membunuh Mu Yun. Aku berjanji padamu. Pada saat ini, Kaisar Yuan tampaknya berada dalam situasi putus asa. Hahaha. Dalam ruang dan waktu tanpa akhir, sebuah saluran terbuka secara otomatis. Bagian itu tampaknya menghubungkan dunia bawah dan neraka. Sesosok keluar dari lorong. Jubah hitam, perasaan tubuh, mata cekung, dan rambut acak-acakan membuat orang merasa kacau. Jurang gelap. Pada saat yang sama, di antara air mata kehampaan, sosok lain muncul secara langsung. Seorang biksu gemuk dengan jubah di tubuhnya dan kepala telanjang. Kuil tersembunyi bawah tanah. Dewa kuno Tibet. Mu Qingyu tampak acuh tak acuh saat melihat sosok itu. Pada saat yang sama, dua sosok, yang dikemudikan oleh mobil, menerobos udara dan muncul di langit. Yin Yang Surga, Kaisar kuno Yang Tian dan Kaisar kuno Yinfu. Dalam sekejap, 4 dewa dan Kaisar kuno datang. Di dunia ini, banyak sekali orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut menyembah. Bukan dari hati. Tekanan kuat itulah yang membuat mereka harus berlutut dan menyembah. 4 dewa dan Kaisar kuno. Tambahkan Dewa Jiwa Kuno Ye, Api, dan Gajah. Tambahkan Kaisar King dan Kaisar Manusia. Saat ini, ada 9 dewa dan Kaisar berkumpul di 4 gunung suci gajah. 9 dewa, Kaisar, berkumpul di sini. Langit dan bumi kosong, dan bahkan saat ini ada beberapa tanda fragmentasi. Di surga ke-9, 9 daerah terlarang. Sekarang, kecuali Kaisar kuno Wujian dari Gunung Kuno Wujian dan Kaisar kuno tak berujung dari wilayah Laut Suesa, mereka belum muncul. Semua orang telah datang. Di Yuan, berapa harga yang kamu bayar? Membuat dewa dan Kaisar kuno ini keluar dari area terlarang satu demi satu. Saat ini, bukan ini yang harus dipikirkan Mu Yun. Sekarang, bagaimana cara memecahkan permainan? Seberapa kuat Kaisar King, dan seberapa kuat Kaisar King? Jika Kaisar Manusia ada di sini, mungkin dia bisa bertarung. Tapi sekarang, bagaimana? Wajah Kaisar Yuan dingin saat ini. Mu Yun. Kaisar Yuan berteriak, aku mempersiapkan terlalu banyak untuk membunuhmu. Kupikir itu tidak perlu. Tapi sekarang, kamu benar-benar menggangguku. Tidak peduli berapa banyak kamu membayar, selama kamu bisa membunuhmu, semuanya sepadan. Melihat penampilan dan ekspresi Kaisar Yuan yang hampir gila, mata Mu Yun acuh tak acuh. Di Yuan, modal yang cukup. Mungkin dewa dan Kaisar kuno yang bisa dia gunakan di surga ke-9 telah dipanggil. Pada saat ini, wajah Ye Yusi sedikit berubah. Mu Qingyu, temukan jalan. Teriak Ye Yusi. Aku, tidak bisa, kata Mu Qingyu dengan getir. Mendengar ini, kamu Yusi tertegun. Apakah kamu menggodaku? Ye Yusi bersenandung genit, yang cukup genit. Ketika saya meninggalkan izin, saya harus membuat keributan. Betapa tidak tahu malunya saya ketika Anda mengatakannya. Aku tidak bisa menghitungnya. Ye Yusi bersenandung, kalau begitu biarkan putramu mati.
Ini masalah besar untuk mendapatkan yang lain kembali. Adegan hening segera setelah komentar ini keluar. Hah? Mu Yun tertegun. Apa maksudmu? Saya mati. Anda ingin satu lagi? Apa aku begitu tidak penting? Nak, jangan salahkan ibuku. Ibuku menyelamatkan hidupmu dan dikurung selama ratusan ribu tahun. Kali ini, kamu harus membayar ibuku, oke? Kata Ye Yuxi dengan ekspresi muram. Sishi, jangan menggodanya. Mu Qingyu berkata tanpa daya, aku akan bekerja keras untukmu kali ini, oke? Mendengar ini, kamu Yuxi memotong. Nak, lihat. Ye Yuxi bersenandung, seperti ayahmu, pelajari lebih banyak. Kami bertarung. Kami tidak yakin jika kami tidak bertarung. Puisi Ye Yu jatuh. Wajah Kaisar Yuan dingin saat ini. Bermain trik. King Di, kamu masih tidak bisa diandalkan seperti sebelumnya. Kaisar Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Di Zhang, kamu Ming, Yang Tian, Yin Fu, kalian berempat campur tangan hari ini. Aku ingat bahwa di masa depan, putraku akan menjadi Kaisar Dewa dan menjadi yang pertama membongkar tulangmu. Ye Yuxi mendengus. Dewa kuno bumi Tibet berkata sambil tersenyum, Kaisar King, jangan salahkan kami. Kami hanya ingin menemukan secercah vitalitas. Jika kamu ingin menjadi Kaisar Dewa, katakanlah kamu ingin menjadi Kaisar Dewa. Mengapa kamu mengatakan yang kosong itu? Ye Yuxi mencibir. Leng Yuyu, Dewa Lembah Yuming, berkata, sejak zaman kuno, gelar apa yang menjadi Kaisar Dewa dan tidak ingin menjadi Kaisar Dewa? Setelah kelaparan, hanya Kaisar Ming, yang membunuh Kaisar Kuning dan Kaisar Kuning, menjadi Kaisar Dewa. Selain itu, hanya ayahmu yang bisa menjadi Kaisar Dewa, dan putramu diharapkan menjadi Kaisar Dewa. Bagaimana aku harus menunggu? Ada beberapa peluang, jadi ketika mereka muncul, kami akan mengontrolnya. Sesuatu yang tidak berharga. Ye Yuxi memarahi, ayahku adalah Kaisar Dewa, suamiku juga bisa menjadi Kaisar Dewa, dan putraku juga bisa menjadi Kaisar Dewa. Mungkin cucuku bisa menjadi Kaisar Dewa, dan mungkin aku sendiri bisa menjadi Kaisar Dewa. Petik 2. Jika kamu tidak berguna, jangan iri pada orang lain. Jika kamu punya waktu ini, kamu sebaiknya berpikir tentang bagaimana menjadi Kaisar Dewa. Sudah berakhir hari ini. Kita lihat saja apa yang terjadi besok. Pada saat itu, keluarga gembala suamiku semuanya akan menjadi dewa. Jika dia mengetuk pintumu setiap malam, dia tidak akan membunuhmu dan menakutimu sampai mati, Pak Tua. Mendengar ini, Dewa Lembah Yuming terlihat aneh. Saya mendengar bahwa puisi Ye Yu oleh Kaisar King memiliki temperamen anggrek yang tenang dan wajah yang tak tertandingi. Saya tidak menyangka akan memiliki temperamen yang begitu panas. Pantas saja Kaisar akan selalu ingat. Kaisar kuno Yin Fu tersenyum dan dikatakan, apa urusanmu, wanita tua? Ye Yuxi mendengus. Begitu komentar ini keluar, semua orang tercengang. Ye Yuxi, ini, melawan langit dan bumi. Jika Anda melihat seseorang yang tidak menyukai Anda akan membencinya. Temperamen panas ini benar-benar berbeda dari apa yang diketahui dunia luar. Saat ini, di antara gunung-gunung di bawah, Mu Xuanfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, apakah itu ibu ayah? Sangat ganas. Jangan bicara omong kosong. Miao Xianyu mengusap kepala Mu Xuanfeng dan berkata, itu Kaisar Hijau, ibu ayahmu dan nenekmu. Kamu harus menghormatinya. Mu Xuanfeng mengangguk. Namun, itu masih sangat ganas. Meng Zimo dan Miao Xianyu juga gugup saat ini. Apakah ini Kaisar King? Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Sepertinya ibu mertuanya tidak seramah ayah mertuanya. Pada saat ini, Kaisar Yuan juga terlihat jelek. King Di, itu normal. Sangat menakutkan untuk menjadi gila. Kesabaran Mu Yun di Suri mungkin diwarisi oleh Kaisar. Tapi kegilaan yang dipaksakan menjadi jedi pasti diwarisi oleh Kaisar King. Berhenti bicara omong kosong. Kaisar Yuan berteriak, Yin Fu, Yang Tian, Jiwa Ye dan Api, kalian berempat membunuh pemisahan manusia dan Kaisar. Seperti dewa kuno, bersama dengan dunia bawah, tekan Kaisar Hijau. Dewa kuno di Zhang, bersamaku, bunuh Mu Yun. Kata-kata Kaisar Yuan jatuh, dan tangisan dingin terdengar lagi. Apakah kamu memandang rendah Kaisar Hijauku? Ye Yuxi bersenandung, 4 orang pergi untuk membunuh satu tubuh yang terpisah, dan 2 orang menekanku. Apakah kamu sedang bermimpi? Kaisar Yuan merasa mati rasa ketika mendengar ini. Wanita ini, Mu Qingyu buru-buru berkata, puisi,
hati-hati. Aku tahu. Kaisar Hijau mendengus dan berteriak, jika kamu ingin membunuh anakku, Dizang, kamu berani menyentuh rambut anakku. Aku berjanji kamu harus menjadi yang pertama mati hari ini. Dewa kuno Dizang tercengang saat mendengar ini. Nima, baru saja saya mengatakan bahwa jika anak saya meninggal, saya akan menariknya ke bawah dan memiliki yang lain. Sekarang dia mengancam lagi. Wanita gila ini. Lupakan. Kaisar Yuan berteriak, bunuh. 7 dewa kuno masih ada, tetapi mereka tidak dapat berurusan dengan Kaisar Manusia dan Kaisar Hijau. Jika Anda memberitahu, 7 dewa kuno gantung diri dan menarik diri. Ketika Mu Qingyu melihat pemandangan ini, dia berkata dengan getir, puisi, berhentilah membuat masalah. Ye Yusi meludahkan lidahnya, membuat wajah, memandang Mu Qingyu, dan berkata dengan genit, biarkan kamu melihat bahwa aku telah dikurung selama ratusan ribu tahun. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. King Di, besar, membalikkan 3 pandangan mereka. Sampai sekarang, dia genit dengan Kaisar. Mu Yun bahkan lebih bingung. Apakah ini ibuku? Ini benar-benar berbeda dari apa yang saya pikirkan. Di bawah, di antara pegunungan, Suan Tianlang berkata dengan wajah bingung, Bu. Melihat ibunya Han Min, Suan Tianlang menelan ludahnya dan berkata dengan hati-hati, bagaimana kamu bisa berteman dekat dengan Kaisar King? Han Min melirik putranya dan berkata, apa? Jangan lihat Kaisar Hijau yang berapi-api. Dia berbicara dengan bebas, tapi dia tetaplah hati seorang gadis. Bertemu dengan Kaisar adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak seperti ayahmu. Suan Tianlang gemetar dan tersenyum. Itu benar. Jika bukan karena Kaisar Manusia, siapa yang akan menjadi suami Kaisar King? Jika Kaisar King menyalakan api, dia akan takut membunuh suaminya dengan tamparan. Tapi itu mengatakan, setengah hari yang singkat ini, menyaksikan komunikasi antara Kaisar dan Kaisar King. Entah kenapa, itu membuat orang merasa, ada rasa yang begitu manis. Pada saat ini, 7 dewa kuno berusaha lagi. Dalam sekejap, situasi berubah saat menghadapi pengepungan 4 orang. Bagaimanapun, ini adalah pemisahan. Mengerikan mengalahkan 2 dewa kuno. Jika 4 dewa kuno tidak bisa lagi menekan pemisahan Mu Qingyu, itu akan bertentangan dengan langit. Saat ini, kamu Yusi melihat pemandangan ini dan wajahnya tetap tidak berubah. Saat ini, dewa kuno Dizang sedang condong ke arah Mu Yun. Wajah Ye Yusi suram. Mu Qingyu, 1 lusin 4, bisakah kamu mati? Mati, Mu Qingyu berkata dengan serius. Tidak berguna. Ye Yusi mendengus dan berkata, aku harus melakukannya. Kalau begitu, Dewa Lembah Yuming seperti dewa kuno. Hari ini, kalian berdua harus mati. Siapa ini? Mu Yun tercengang lagi saat mendengar ini. Ini, tinggalkan aku sendiri. Pada saat ini, Dewa kuno Dizang dan Di Yuan sedang mengincar dengan iri. Ye Yusi tiba-tiba berkata sambil tersenyum, waktunya hampir habis. Sudah waktunya untuk datang juga. Sebuah kata jatuh dan semua orang bingung. Di Yuan, apakah kamu pikir kamu punya bantuan? Pada saat ini, kamu Yusi tersenyum. Ini senyum yang indah. Tapi di mata Kaisar Yuan, itu sedikit menakutkan. King Di, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu memblokir surga ke-9 sehingga semua orang tidak bisa masuk dan keluar, tapi jangan lupa, aku. Pada level pencetus arai, Ye Yusi tersenyum tipis. Dengan lambaian telapak tangan. Dalam sekejap, di istana yang telah menekan Kaisar King, pada saat ini, seberkas cahaya naik ke langit. Antara langit dan bumi, cahaya menyatu ke satu titik. Pada saat ini, banyak orang melihat. Cahaya, tiang langit, seolah menghubungkan langit dan bumi serta ruang dan waktu yang tak berujung. Puisi, keterampilan larikmu telah meningkat lagi dalam ratusan ribu tahun terakhir. Tawa terdengar pada saat ini. Di kolom cahaya, sosok keluar perlahan. Tubuh lelaki tua itu setengah cacat. Hanya 1 tangan, 1 kaki. Bersandar pada kruk, dia datang mengetuk dan mengetuk. Lelaki tua itu terlihat sangat tua, rambutnya yang panjang tergerai, membuat orang merasa bahwa dia sedang sekarat, seolah setengah dari kakinya telah menginjak peti mati. Namun, langkah demi langkah ini, tetapi dengan tren langit dan bumi yang mengerikan, menyapu. Melampaui nafas dominasi. Dewa pertama, Duguye. Arai Kaisar, Duguye. Wajah beberapa dewa dan kaisar kuno yang hadir sedikit berubah dan setuju. Namun, nama yang diteriakkan berbeda.
Dewa bela diri tercengang saat ini. Pada tahap perang ini, itu telah menjadi tempat berkumpulnya gelar dewa dan kaisar. Mengerikan. Siapa ini? Nomor 10. Gelar dewa batin dan kaisar seluruh dunia Changlan adalah 1/10 hari ini. Perang berasal dari Mu Yun dan Di Yuan. Sampai sekarang, hampir tidak ada apapun untuk para dewa. Tuhan, Tuhan kentut sekarang. Pada saat ini, mulut Ye Yusi sedikit terangkat. Tuan Dugu, putramu Mu Yun memiliki banyak bakat dan mahir dalam susunan, tetapi dia telah diajari untuk waktu yang singkat. Sekarang dia telah mencapai tingkat master susunan dewa teratas, yang luar biasa. Ye Yusi tersenyum dan berkata, jika bukan karena Mu Qingyu tidak dapat diandalkan, anakku setidaknya akan mendominasi sekarang. Dugu Ye tertawa. Ye Yusi adalah wanita menawan yang dibesarkan bersamanya. Namun karakternya benar-benar tidak terpaku pada satu gaya. Jadi pakaian pria sepanjang hari, untuk membuat diri Anda terlihat, dengan perasaan heroik. Orang tua, bisa dibilang, cari pembantu. Hehe, orang tua itu. Datang. Kata-kata puisi Ye Yu jatuh, dan sosok keluar dari pilar cahaya saat ini. Mengenakan jubah abu-abu, terlihat sangat biasa, tetapi membuat orang merasa mengerikan dengan napas dalam-dalam. Master transendensi lainnya. Pada saat ini, orang mati rasa. Nomor 11. Kali ini, aku benar-benar akan melihat dramanya. Ratusan mil menangis, kamu belum mati. Pada saat ini, wajah Kaisar Yuan terasa dingin dan dia menatap pria yang muncul. Kaisar ke-9, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Sepertinya tidak baik mengharapkan aku mati. Orang yang muncul tersenyum. Putra Zulong, benar-benar tidak mudah mati. Dewa Gajah Kuno sedang kedinginan saat ini. Hehe, aku hanya anak angkat Zulong. Tuan Zulong, dikatakan bahwa aku memiliki darah dan telah ditinggalkan di alam manusia. Berkat perhatian Kaisar, aku menemukannya. Di Yuan, sejarah selalu sangat mirip. Di masa lalu, Kaisar Xiaoyao dan Zulong berperang melawan Kaisar Ming. Mungkin akan seperti ini di masa depan. Bailey menangis dan tertawa. Hanya beberapa dewa dan kaisar kuno yang hadir tercengang saat mendengar ini. Bagaimana mungkin? Zulong adalah nenek moyang dari 10 keluarga naga. Jika ada darah dan diawetkan, 10 keluarga naga dapat bersatu di masa depan. Dragon, ras kelas 1 di dunia. Nyatanya, manusia naga pada masa itu lebih mengerikan daripada sekarang. Pada saat itu, bukan 10 keluarga naga, tetapi 10 urat keluarga naga, yang semuanya diberangkatkan oleh leluhur naga. Namun, naga leluhur mati, dan 10 urat keluarga naga dipisahkan dan menjadi 10 keluarga naga teratas. Di antara 10 keluarga naga, 10 pemimpin saat ini semuanya tak terkalahkan dan kuat. Jika darah naga leluhur tumbuh dan menyatukan keluarga naga, itu pasti merupakan ancaman terbesar bagi keluarga kaisar. Darah Zulong. Kaisar Yuan mencibir, itu tidak mungkin masih ada. Benar-benar. 100 Li menangis tanpa membantah, dan berkata sambil tersenyum, Kaisar 9 kehidupan ada di surga ke-9-mu. Apakah kamu tidak mengetahuinya sekarang? Wajah Kaisar Yuan dingin. Menangis. Kaisar Bailey. Dugu Ye. Tuhan pertama. Gu Di. Pada saat ini, 2 tokoh level judul lama datang, dan wajah kamu Yusi jauh lebih nyaman. Orang tua kedua pergi untuk membantu Mu Qingyu, Mu Yun dan putranya. Aku sendirian dengan gajah perang dan Yuming. Kata Ye Yusi dengan bangga. Pada saat ini, para dewa mundur satu demi satu. Harus kembali. Dewa dan kaisar kuno, bergandengan tangan, di mana kita bisa memperhitungkannya. Jika Anda sedikit terpengaruh, Anda mungkin sudah mati. Di dalam 4 gunung suci gajah. Nafas yang kuat naik ke langit. Seluruh jurang, jurang dan surga ke-9 mendidih. Kalau begitu, ayo bertarung. Ye Yusi berkata sambil tersenyum, kamu harus memberitahu Changlan bahwa kamu Yusi, Kaisar Hijau, kembalilah. Sebuah kata jatuh, dan puisi Ye Yu menunjukkan nafasnya saat ini. Di depan saya, 2 dewa kuno, Yuming dan Xiang Yu, sekarang berhati-hati. King Di, tapi ada kipas burung pipit di tangannya. Selain itu, Kaisar King dan kipas dewa burung pipit diintegrasikan ke dalam satu tingkat. Pada saat yang sama, Mu Qingyu berpisah dan melihat keempat dewa kuno Yin Fu, Yang Tian, Jiwa Ye dan Api. Bai Liki juga datang perlahan. Tapi Gudi melihat dewa kuno bumi Tibet. Kaisar Yuan memandang Mu Yun saat ini.
Perang ini ditakdirkan untuk pecah sepenuhnya. Aduh, sarang. Namun, ketika semuanya hening, sebuah kutukan tiba-tiba terdengar di pilar cahaya. Bai Liki, bajingan tua, dugu kamu, bajingan tua, kalian berdua, tunggu aku. Suara minum dan umpatan terdengar, dan semua orang yang hadir terlihat tegang. Dewa gelar lain, gelar kaisar tingkat, datang. Ye Yusi memandang kaisar, soliter dan kaisar agung 100 mil. Dan bantuan. Dugu Ye menatap Bai Li dan menangis. Dia tertegun sejenak dan berkata, bagaimana kamu mengikuti bocah ini? Aku tidak tahu. Arai besar dipimpin olehmu. Kamu dan Kaisar Hijau adalah ahli arai. Aku bukan. Saat ini, aku juga bingung. Pilar cahaya, pada saat ini, perlahan menghilang. Sosok, sekarang melangkah keluar. Sosok tinggi, postur ramping. Orang-orang melihatnya dengan ekspresi aneh. Pria itu berpakaian compang camping dan compang camping. Dia merasa seperti seorang pengemis. Dia hanya berdiri tegak di depan tubuhnya, dan matanya hanya berdiri tegak, batuk, 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 batuk. Kursi ini, Xie King. Seruan terkejut terdengar pada saat ini. Alur sarang, lesung pipit, lesung pipit, lesung pipit. Tiba-tiba, sosok itu menatap Mu Yun, tertegun dan terpana. 100 mil putra, jujur jangan menipuku. Kamu benar-benar mendominasi dunia. Bajingan, bagaimana kamu mengolah dirimu sendiri? Apakah kamu makan bahan peledak sampai sejauh ini? Apakah kamu meledakkan benih? Aku meledakkan benih setiap hari, yang merupakan awal dari Raja Dunia. Jalan surga tidak adil, dan umat manusia tidak adil. Raja Duniaku, kamu mendominasi. Ah, aku jadi gila. Baili Laoer, jangan ajari aku dengan hatimu. Tiba-tiba, pria berpakaian compang camping itu memarahi saat ini. Banyak dewa dan kaisar kuno yang hadir mengerutkan kening. Orang ini benar-benar hanya kerajaan Raja Dunia. Mengapa Kaisar Baili dan Kaisar Gu membawa pria seperti itu? Mendengar ini, wajah Baili memerah karena tamparan. Xie King terlempar dan jatuh ke pegunungan. Saat ini, sosok Mu Yun jatuh. Naga Lipi, Kaisar II, Xie King berjuang untuk berdiri dan tertawa. Dua orang, saat berikutnya, berpelukan erat. Pada saat ini, mereka tidak bermoral dan tertawa. Apa itu saudara? Berlatih bersama, bunuh bersama, dibunuh bersama. Raja peri di kehidupan sebelumnya, awan gembala di kehidupan ini. Xie King, orang yang tidak akan pernah berubah. Setelah sekian lama, mereka mengendur perlahan. Anda memukul saya dan saya memukul Anda. Aku tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, mata Kaisar Yuan bergerak. Ye Yusi berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu menggerakkan pikiranmu lagi, aku akan memotongmu lebih dulu. Kaisar Yuan mengusap bibirnya. Ini seperti permainan anak-anak untuk berperang besar di sini. Seorang Kaisar Hijau. Sekarang ada lagi Xie King. Anakmu belum mati. Mu Yun tersenyum. Kamu tidak mati. Xie King tertawa dan berkata, aku memiliki latar belakang yang besar. Satu-satunya darah Zulong, tahu. Satu-satunya darah Zulong, yang ini, sangat penting. Haha, Mu Yun menanggapi dengan ejekan. Meremehkan orang. Tentu saja, keluargaku, itu adalah gelar kaisar. Kamu sendirian dan sendirian. Itu berharga. Katakan apa yang kamu mau. Mereka bertengkar. Dewa dan kaisar kuno di sekitar tidak sabar. Halo, King Di. Halo, Kaisar Ren. Xie King memandang Kaisar King dan Kaisar Ren dan berkata sambil tersenyum, generasi muda Xie King adalah orang kepercayaan dan teman baik Mu Yun. Ketika Mu Yun dikejar dan dibunuh, aku menyelamatkannya. Kami berlatih bersama, tidur bersama, membunuh bersama, melarikan diri bersama, dan bahkan pergi ke King bersama. Diam, Ye Yusi berteriak. Oke, Xie King melirik Mu Yun dan berbisik, pembunuh ibumu. Memarahi siapa? Jangan bersumpah, katakan saja ibumu galak. Pada saat ini, jauh sekali. Mu Xuanfeng tampak aneh. Ibu? Siapa dia? Miao Xianyu tertegun. Xie King, tentu saja dia tahu. Hanya, apa yang kamu katakan? Meng Zimo berkata langsung, adik ayahmu, tapi dia bukan orang baik. Jauhi dia. Xuanfeng, tetap dekat dengan kakek dan paman Lu di masa depan. Jauhi Xie King Yuan. Ah,
Mu Xuanfeng tercengang dan berkata, apakah kamu jauh dari ayahku? Jika mereka bersama, menjauhlah. Oh, Meng Zimo menjaga aliansi Cloud di dunia peri. Xie King, bajingan itu, benar-benar tidak bisa diandalkan. Saya belum melakukan sesuatu yang baik dengan Mu Yun. Ye Yuxi menatap Xie King, lalu menatap Bailey dan menangis. Apakah ini yang kamu sebut darah Zulong? Iya, polos. Bailey menangis dengan canggung, darahnya belum sepenuhnya terbangun. Aku tidak bisa dibandingkan dengan anakku. Xie King mendengar ini dan ingin berbicara, tetapi dia tidak berani. Sepertinya bajingan itu bukan hal yang baik. Tuan Qingdi, jika Anda berkata demikian, saya harus berteori. Saya pergi ke Qingdi dengan putra Anda. Bang, Xie King belum selesai. Sebuah tamparan di wajah. Seluruh orang berubah menjadi cahaya bintang, melayang ke Lu Qingfeng, Meng Zimo dan yang lainnya, dan jatuh dengan mantap. Alam Raja Dunia, jangan ikut bersenang-senang. Saat ini, kamu Yuxi melihat sekeliling. Perang hari ini tidak bisa dihindari. Dewa dan Kaisar kuno yang menembakku memiliki ingatan yang buruk, tetapi suamiku memiliki ingatan yang baik, dan putraku harus memiliki ingatan yang baik. Mu Yun, ingatlah mereka satu per satu. Iya, mereka yang lari hari ini akan kembali besok. Iya, Mu Yun juga sedang membersihkan suasana hatinya saat ini. Hari ini, kedatangan Xie King akhirnya membuatnya lega. Dia dan Xie King seperti ini. Melihat Xie King, suasana hatinya jauh lebih baik. Xie King, selalu ada keajaiban. Mereka biasa berkelahi dan bertindak sembrono bersama. Tidak ada yang bisa menggantikan tahun-tahun itu. Ho, Mu Yun menghela nafas. Di Yuan, bertarung. Aku khawatir kamu tidak bisa. Mata Kaisar Yuan dingin saat ini. Bahkan jika Kaisar Qing memanggil Kaisar Lai Baili dan Gudi. Tapi mereka masih 7 dewa dan Kaisar kuno, melawan 4. Peluangnya masih tinggi. Boom! Saat ini, mereka berdua adalah Master Top. Dua sosok bertabrakan bersama dalam sekejap. Dewa kuno di Zhang terjerat oleh Kaisar Soliter. Mu Qingyu dan Bai Liki melawan 4 dewa dan Kaisar kuno. Pada saat ini, kamu Yuxi sedang memegang kipas burung pipit, alami dan tidak terkendali, dan memandangi 2 orang, dewa kuno dan dewa lembah akhirat. Keking, perang hari ini akan membunuh Tuhan. Kata-kata Ye Yuxi jatuh dan sosoknya langsung keluar. Surga ke-9, Gunung Suci 4 Gajah, berubah di langit dan bumi. Perang ini ditakdirkan untuk menjadi terkenal selamanya. Saat ini, 11 dewa dan kaisar kuno sedang bertarung. Di Gunung Suci 4 Gajah, itu berfluktuasi sepenuhnya. Xie King datang ke Lu Qingfeng dan yang lainnya. Meng Zimo, apakah kamu di sana juga? Selain itu, kamu hamil. Luar biasa. Sepertinya Mu Yun sedang bekerja keras. Bahasa peri yang luar biasa. Kamu Sueki. Ini, giok hijau. Orang tua Bailey memberitahuku. Si King terus berbicara, dan melanjutkan, Mu Yun dan aku berteman. Jika Mu Yun membunuh seseorang, aku akan membunuhnya. Jika Mu Yun terbunuh, aku akan dibunuh. Singkatnya, milik Mu Yun adalah milikku. Istri Mu Yun ini, Meng Zimo memelototi Xie King. Xie King berkata sambil tersenyum, istri Mu Yun adalah adik iparku. Putra Mu Yun adalah keponakan besarku. Mu Xuanfeng, bukan. Xie King menatap Mu Xuanfeng dan berkata sambil tersenyum. Mu Xuanfeng mengedipkan matanya yang besar, memandang Xie King, memegangnya untuk waktu yang lama, dan berkata, bibi dan ibuku berkata, menjauhlah darimu. Apa? Xie King memandang Meng Zimo dan Miao Xianyu. Anak-anak, jangan salah paham. Itu tergantung penilaianmu sendiri. Apakah pamanmu terlihat seperti orang jahat? Xie King mengikuti jalur induksi. Mu Xuanfeng mengangguk dengan serius. Xie King terbatuk dan berkata, lihat, ayahmu memiliki hubungan yang sangat baik denganku. Apakah ayahmu orang jahat? Apakah ayahmu bermain dengan orang jahat? Mu Xuanfeng menggelengkan kepalanya. Cukup. Mendengar ini, Mu Xuanfeng tertegun. Saya kira demikian. Apakah Xie King orang baik atau orang jahat? Xie King berkata lagi, nak, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, gembala. Kamu jelas bukan yang pertama. Yang pertama pasti anak Qin Mengyao. Ketika kamu bukan menantuku, aku akan menemukannya. Putra tertua adalah putra tertua. Kemudian dia akan menjadi penerus ayahmu dan menantuku. Aku akan melindunginya dan kamu akan mati. Petik 2. Kata Lu Qingfeng di saat, jangan menggodanya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini dengan Kaisar 100 mil dan Kaisar Soliter? Bukankah kamu di kerajaan naga? Xie Qing memandang Lu Qingfeng dan berkata dengan heran, sepertinya kamu cukup mengenalku. Lu Qingfeng tersenyum dan tidak banyak bicara. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan sisa-sisa Kaisar Dewa yang riang. Setiap era memiliki hewan peliharaannya. Di zaman kuno, Kaisar Chang bisa dianggap sebagai putra pesawat. Pada zaman kuno, Kaisar Kuning adalah putra pesawat. Jika bukan karena ini, Kaisar Ming tidak mungkin menjadi Kaisar Dewa. Era hari ini, Mu Qingyu bisa disebut putra pesawat. Bagaimana dengan generasi selanjutnya? Mu Yun. Pasti Mu Yun. Bukannya dia Lu Qingfeng tidak bisa, tetapi di dalam hatinya, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan melakukannya. Sama seperti Xie Qing menganggap hidup Mu Yun lebih penting daripada dirinya sendiri. Dia menganggap adik seperguruan ini lebih penting daripada dirinya sendiri. Persaudaraan Mu Yun dan Xie Qing, dia tidak mengerti. Pergi ke hijau bersama. Dia tidak bisa melakukannya. Tapi Xie Qing tidak mengerti hubungannya dengan saudara laki-laki Mu Yun. Antara langit dan bumi, selalu ada orang yang tidak bisa disentuh seumur hidup pada saat seperti itu. Mu Yun adalah, jika Mu Yun bukan putra surga, atau putra Kaisar Qing dan Kaisar manusia, dan mereka saling mengenal, dia akan tetap menjaga Mu Yun secara diam-diam. Xie Qing berkata sambil tersenyum, tentu saja aku bisa datang jika kamu bisa. Meskipun aku adalah Raja Dunia, aku bisa memainkan peran yang hebat. Kamu akan tahu nanti. Xie Qing berkata dengan misterius. Xuan Feng, ayahmu dan aku memiliki persahabatan seumur hidup. Paman Lu, kamu memiliki hubungan persaudaraan dengan ayahmu. Xie Qing, jangan bicara omong kosong. Ye Xueqi berkata, kakak bela diri, aku tidak berutang budi padamu. Xie Qing menggaruk kepalanya dan berkata, lagi pula itu artinya. Melihat Xuan Feng, Xie Qing berkata lagi, aku berbeda dari ayahmu. Kami memuja pegangannya. Yah, apakah kamu tertarik menjadi menantuku? Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang yang hadir menggerakkan mata mereka. Orang ini berbalik dan merekrut menantu. Meng Zimo bersenandung, kamu berpikir dengan indah. Meng Zimo, siapa yang kamu benci? Xie Qing berkata langsung, aku tidak buruk, oke. Satu-satunya darah Zulong. Kamu takut kamu, apakah Anda tidak mati cukup dini? Taruh ini di bibirmu. Diperkirakan 10 besar keluarga naga ingin membunuhmu. Xie Qing memotong, aku tidak takut. 10 orang itu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Jika kamu benar-benar berani menyentuhku, aku akan menarik Mu Yun, dan Kaisar Manusia harus menjaganya. Kaisar Hijau harus menjaganya, dan 3 Kaisar Reruntuhan Suci Xiao Yao harus menjaganya, itu. Kata-kata itu keluar satu per satu. Di sekitar, pemimpin Sekte Yin Ming, Zhang Wuji dan Nenek Su dan yang lainnya, alis mereka melonjak. Mu Yun, benar-benar Kaisar. 2. Cucu Kaisar Xiao Yao, putra Kaisar Manusia dan Kaisar Qing. Keponakan dari 3 Kaisar. Orang ini, selain identitas, seluruh Changlan, saya khawatir tidak ada orang kedua yang bisa dibandingkan. Namun, siapa yang mengira bahwa Mu Yun akan menjadi putra Kaisar Ren dan Kaisar Qing? Saat ini, pertempuran akan berlanjut. Xie Qing melihat ke dalam 4 gunung suci gajah. Berhenti berbicara omong kosong denganmu. Aku harus pergi. Jangan mati, kata Meng Zimo. Meskipun Xie Qing bajingan sepanjang hari, bagaimanapun juga, Xie Qing sangat penting bagi Mu Yun. Jangan khawatir, kakak ipar. Xie Qing tertawa dan berkata, hari ini, jika Mu Yun ingin sukses, itu tergantung padaku. Dalam sekejap mata, Xie Qing menghilang. Bang! Tidak lama kemudian, Xie Qing berantakan dan kembali. Apa masalahnya? Beberapa orang tercengang. Mardan. Xie Qing memarahi dan berkata, akibat perang terlalu kuat. Aku bangkit kembali. Petik 2 petik 2. Semua orang terdiam. Datang lagi. Xie Qing bergegas keluar lagi. Kali ini, itu tidak bangkit kembali. Saat ini, mereka hanya bisa tinggal di luar Gunung Suci 4 Gajah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang ini. Ye Xueqi memandang Lu Qingfeng dan berkata, kakak bela diri, Mu Yun tidak pernah mengingatnya. Aku tahu. Lu Qingfeng berkata sambil tersenyum, Xie Qing benar. Pada tahun-tahun itu, adik seperguruan hampir mati untukku 3 kali. Aku ingat semua ini. Lu Qingfeng ingat. Oleh karena itu,
Dia diam-diam akan melihat Mu Yun dan mencapai keberadaan yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Saat ini, pertarungan sedang kacau. Di Gunung Suci Empat Gajah, bersama dengan langit, ada celah ruang di mana-mana. Terlalu berbahaya. Mereka tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Jika Kaisar Hijau keluar, itu akan baik-baik saja. Lu Qingfeng berbisik. Boom! Di Gunung Suci Empat Gajah, suara gemuruh terdengar. Sosok, kembali pada saat ini. Ini Mu Qingyu. Mu Qingyu, ada apa denganmu? Dengan 1 lawan 2, kamu Yusi menyerang Dewa Purba Gajah dan Dewa Lembah Yuming, dan berteriak, 100 mil menangis untuk membantumu. Kalian berdua tidak bisa mengalahkan 4-2. Lagi pula, itu hanya perpisahan. Mu Qingyu berkata dengan getir, puisi, jangan khawatir, aku bisa bertahan, jangan khawatirkan aku. Apakah aku khawatir kamu tidak akan mati? Itu bukan tubuh asli. Kamu akan mati jika kamu mati. Aku khawatir kamu akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Puisi Yeyu membuat Mu Qingyu tersenyum canggung. Momen kritis benar-benar tidak bisa diandalkan. Yeyusi mendengus, kipas kertas terbuka, berubah menjadi mantel bulu dan memakainya. Api hitam, berputar-putar. Yeyusi menunjukkannya dengan satu tangan. Api hitam, membakar kekosongan berderak. Sebuah bagian terbakar pada saat ini. Sakit, ibuku, itu menyakitkanku. Anjing bodoh besar, bantu aku menggigit Kaisar Yin Fu kuno dan Kaisar Yang Tian kuno. Yeyusi berteriak langsung. Kekosongan dibakar menjadi sebuah lorong, dan bayangan anjing besar muncul saat ini. Mu Yun melirik dan sedikit terpana. Gunung kuno ujian. Anjing besar itu. King Di, putra tua Xiao Yao berkata bahwa Mu Yun bukanlah tuannya. Kita tidak perlu mendengarkan perintah. Anjing besar itu menjilat lidahnya dan melolong. Benar-benar, api hitam menyala lagi saat ini. Meong, muntah. Kenapa kucing bakar? Kucing panggang tidak enak. Bayangan maya kucing besar juga muncul saat ini. Petik 2. Meong, aku tidak akan melawan. Benarkah? Yeyusi tersenyum dan menjentikkan jarinya. Aduh. Tiba-tiba, bayangan virtual muncul saat ini dan dibakar oleh api hitam. Tuan King Di, jangan bakar itu. Seruan minta ampun terdengar saat ini.